Itu orangnya. Iya, katanya dia yang urus. Pokoknya hati-hati, jangan terlalu banyak bicara. Oke. Selamat pagi, Pak. Saya tidak datang sebagai tamu. Saya hanya ingin membawa satu nama keluar dari sini. Saya tahu, Pak. Mari ikut saya. Gimana? Gue udah bebas kan hari ini? Lunasin, baru lo bebas. Tolol, gimana gue mau lunasin? Ngehubungin keluarga gue aja susah. Emang semua barang gue yang lo jual itu nggak cukup buat bayaran lo? Triliunan kan? Ya kalau semua barang lo itu ada, gue juga gak bakalan banyak omong. Maksud lo? Semua barang lo disita Lucian Group. Apa? Barang lo disita, semuanya. Brengsek! Mau dia apa sih? Gue udah nurutin semua kemauan dia. Pokoknya gue minta tolong sama lo, keluarin gue secepatnya. Gue janji, setelah gue keluar dari sini, gue bakal lunasin semua. Gue gak percaya, lo itu terlalu banyak ngomong dan semuanya gak bisa dipegang. Lo masih aja ya ngebahas itu? Gue kan udah pernah bilang, gue butuh Safir bukan karena cinta, tapi gue butuh nama dia buat balikin semuanya. Lo tahu sendiri kan gue secinta apa sama lo? Gue rela ninggalin dia demi lo. Harusnya lo sadar, se-effort apa gue milih lo. Oke, gue bantu lo keluar dari sini. Tapi kalau lo bohong lagi, gue sendiri yang menjarain lo. Tenang aja, kali ini gue tepatin kok. Besok pagi, gue pastiin lo bisa keluar. Baik, saya ingin menjelaskan semuanya dengan lebih utuh, bukan karena ada hal baru yang tiba-tiba muncul, tapi karena sekarang waktunya sudah cukup aman untuk disimpulkan. Maksud dokter yang belum bisa dipastikan itu? Betul, Nona. Sejak awal kehamilan, kami memang sudah mencurigai kehamilan multiple. Namun, posisi janin sering berubah, terutama pada kehamilan hasil IVF ini. Kami memilih menunggu hingga struktur mereka benar-benar jelas sebelum menyimpulkan. Apa sekarang sudah bisa dipastikan, dok? Sudah, Tuan. Pada usia kehamilan 7 bulan ini, gambaran sudah cukup stabil. Kehamilan ini adalah kehamilan kembar 3. 2 embrio yang ditanam, salah satunya membelah secara alami, sehingga 2 diantaranya bersifat identik. Berarti prosedur IVF tetap sesuai perjanjian. Betul, tidak ada embrio tambahan yang dimasukkan. Ini murni proses biologis yang memang bisa terjadi. Tapi dokter, kalau memang ada 3, kenapa perut saya tidak sebesar kehamilan kembar 3 pada umumnya? Itu memang jarang terjadi, namun tidak perlu khawatir. Ukuran perut tidak selalu mencerminkan jumlah janin. Rahim Nona Davina cukup elastis, posisi ketiga janin saling menyesuaikan, dan volume cairan ketuban berada dalam batas normal. Secara medis, kondisi ini masih tergolong aman. Lalu bagaimana dengan kondisi mereka, dok? Baik, saya akan jelaskan satu persatu, agar Tuan dan Nona mendapat gambaran utuh. Mohon didengarkan dulu sampai selesai. Bayi pertama secara umum tumbuh dengan baik, berat dan panjangnya sesuai usia kehamilan. Namun, ada satu hal yang kami amati dari hasil USG dan pengukuran refleks janin. Respon terhadap rangsangan cahaya belum konsisten. Ini masih tahap pengamatan. Biasanya baru bisa dinilai lebih akurat setelah lahir. Apa hal itu berbahaya, dok? Belum tentu. Ini adalah indikasi perkembangan sensorik yang masih dalam batas normal untuk usia ini. USG hanya memperlihatkan gerakan refleks, bukan penglihatan sebenarnya. Bayi yang kedua, kondisinya paling stabil, detak jantung baik, pertumbuhan normal, dan tidak ada tanda medis yang mengkhawatirkan. Syukurlah. Untuk bayi yang ketiga, kami menemukan sedikit perbedaan pada kinerja jantungnya. Dari pemeriksaan USG Doppler, ada bagian jantung yang bekerja lebih keras dari seharusnya. Pada beberapa bayi, kondisi ini bisa membaik setelah lahir. Pada kasus lain, diperlukan pemantauan lanjutan. Maksudnya? Ini bukan diagnosis akhir. Pemeriksaan lebih mendetail akan dilakukan setelah lahir, biasanya dalam 1-3 bulan pertama. Saat ini, kami hanya melakukan observasi. Jadi, kita harus menunggu sampai lahir untuk kepastian. Betul, Nona. Hari ini bukan soal kepastian, tapi kesiapan. Yang pasti, ketiganya hidup, dan itu adalah awal yang baik. Dok, saya ingin memastikan satu hal. Boleh saya bertanya? Silahkan. Secara medis, apa mereka ini bukan anak saya? Vin, Saya dengar ibu kandung adalah pemilik sel telur, sedangkan saya bukan pemiliknya. Saya mengerti kebingungan Nona. Saya jelaskan perlahan ya. Dalam proses bayi tabung, ada 2 peran berbeda, sel telur dan rahim tempat bayi tumbuh. Dalam kehamilan alami, biasanya satu orang menjalani keduanya.
Namun, pada bayi tabung, peran ini bisa terpisah. Ada perempuan yang menyumbangkan sel telur, dan ada perempuan yang mengandung serta menjalani kehamilan. Secara medis, ibu biologis adalah pemilik sel telur karena sifat bawaan bayi, seperti gen, golongan darah, dan karakter fisik. Sedangkan rahim berperan sebagai tempat bayi tumbuh, menerima nutrisi, oksigen, dan perlindungan selama masa kehamilan. Dalam kondisi Nona saat ini, sel telur yang digunakan bukan milik Nona. Karena itu, secara medis kehamilan ini dikategorikan sebagai kehamilan dengan ibu pengganti. Namun, rahim Nona adalah tempat ketiga janin tumbuh, berkembang, dan bertahan hingga waktu kelahiran mereka. Dan secara medis, seluruh proses kehamilan tetap sepenuhnya berjalan melalui tubuh Nona. Ini berarti, kontribusi Nona Davina sebagai pengganti sangat vital untuk kelangsungan hidup ketiganya. Xavier, gue bawain teh hangat, diminum ya. Makasih, Vin. Seneng deh lihat lo duduk santai di sini. Vibes-nya beda, kelihatan lebih tenang dan santai. Loh, biasanya saya juga santai. Allah, santai gimana? Tiap hari yang diliatin cuman laptop aja. Ya udah, malam ini saya liatin kamu aja. Ih, Xavier, jangan gitu ah. Malu tahu diliatin gitu. Muka gue lagi jelek karena hormon kehamilan. Setiap hari saya justru melihat kamu makin cantik, Vin. Pipinya makin tembem, makin lucu. Tuh kan, ngejek. Ih, siapa juga yang ngejek? Saya jujur loh. Ya udah sana jangan deket-deket, nanti dilihat bibi malu tahu. Iya, tumben belum tidur. Gue nggak bisa tidur. Selain pinggang gue yang sakit, pikiran gue juga nggak tenang. Kenapa, Vin? Apa gara-gara kondisi bayi kita? Iya, gue jadi takut mereka kenapa-kenapa. Tenang aja, Vin. Saya yakin semua akan baik-baik saja. Untuk sekarang, cukup fokus pada kesehatan. Sisanya serahkan pada Tuhan. Saya di sini sebagai ayah mereka akan bertanggung jawab penuh dan berusaha membuat mereka terlahir dengan aman dan nyaman. Kalaupun ada suatu kendala, saya akan pastikan kendala itu tidak akan bertahan lama. Saya janji akan memaksimalkan semuanya. Ternyata benar ya, Tuhan itu maha adil dalam segalanya. Gue yang terlahir menjadi orang yang serba kekurangan, sekarang dipertemukan dengan orang yang justru tidak memiliki kekurangan. Saya punya kekurangan kok. Apa? Gak usah merendah untuk meroket deh. Lo itu tajir, ganteng, tinggi, sehat, kekar, hidungnya mancung. Badan lo juga gak bau meskipun berkeringat. Justru gue bingung, tiap hari sampai sekarang nyari kekurangan lo tuh gak dapet-dapet. Kamu lupa ya? Lupa apanya? Saya takut kamu. Ih, Xavier garing banget. Emang gue apaan sampai lo takut gitu? Saya takut kehilangan kamu, Vin. Ih, blush on dadakan. Ah, Xavier bikin salting mulu. Xavier, nyangka nggak sih anak lo bakal ada 3? Anak kita. Iya maaf. Sebetulnya kalau 3 nggak nyangka sih. Soalnya perjanjian di rumah sakit cuman minta kembar aja. Alasan lo minta kembar apa? Xavier, kok diem sih? Enggak, Vin. Ya nggak ada alasan. Pokoknya pengen 2, biar rame aja di rumah. Oh alah, tapi sumpil, kok bisa ya yang satu lagi waktu di USG nggak kelihatan? Padahal tiap bulan kita jengukin. USG kan buatan manusia, Vin. Jadi bisa aja ada kesalahan. Iya juga ya. Ya udah deh, kita berdoa aja semoga anak-anak kita semuanya baik-baik aja. Bukan cuma anak-anak, tapi juga kamu, Vin. Sama lo juga kali. Vin, saya mau tanya. Boleh? Boleh dong. Kamu happy tinggal di sini? Sebenarnya lebih happy di samping lo sih. Pegangin saya, Vin. Loh, kenapa? Hampir terbang barusan. Ih. Tuan, maaf saya lancang. Kenapa Tuan tidak istirahat saja hari ini? Pagi ini klien menelpon saya. Dia ingin bertemu langsung. Tapi Tuan, Sudahlah, siapkan saja semuanya. Sebentar lagi mereka datang. Setelah selesai, saya akan pulang. baik Tuan. Halo, Ken. Wah, suara habis begadang ini. Gila, bro. Gue nggak tidur sama sekali. Masih mau nambah nggak, bro? Oh, ya tentu. Geragas banget ya bapak anak 3 ini. Kebelet gue. Astaga, nyebut. Tumben lo nelpon pagi-pagi. Ada apa? Buruan lah anu. Nadine beneran hamil. Apa? Dia telat 10 hari.
Terus lo beneran mau tanggung jawab? Iya, itu anak gue, anak kandung gue. Gue nggak mau lepas tanggung jawab. Lo terlalu baik, Ken, tapi takdir yang kejam. Lo udah bilang sama ayah? Belum, sebetulnya gue nggak berani, tapi gue usahain secepatnya bakalan bawa Nadine langsung ke rumah ayah. Baguslah, restu nomor 1, Ken, meskipun bukan ayah kandung. Iya, hari ini lo sibuk nggak? Enggak, dan kayaknya untuk seminggu ini gue serahin semua urusan kantor ke sekretaris aja. Gue mau fokus ke Davina sama si kembar. Hari ini cuman ke kantor sebentar buat meeting, terus langsung pulang. Gue juga butuh istirahat. Kenapa, Ken? Ada apa? Gue mau bawa Nadine ke rumah lo buat minta restu. Sekaligus Nadine juga mau minta maaf langsung ke Davina. Sebenarnya ini bukan waktu yang pas, tapi gue nggak bisa nyembunyiin ini lebih lama dari Davina. Ya udah, datang aja. Tapi kalau Davina belum siap, jangan dipaksa. Ternyata bener ya kalau anak bayi itu tidurnya siang bukan malam. Untung pada ganteng. Terbayar deh capeknya. Selamat pagi, Nona Davina. Pagi, Bibi. Bibi bawa sarapan untuk Nona Davina. Seperti biasa, sayuran pelancar ASI. Wih, pasti enak itu, apalagi masih hangat. Tapi Bi, saya mau mandi dulu ya. Soalnya baju udah nggak karuan baunya. Mungkin efek ASI kali ya, Bi. Iya, Nona. ASI kan mengandung lemak dan protein alami, jadi bisa berbau amis. Itu wajar kok. Ya udah deh, Bi. Saya mandi dulu ya. Takut Xavier kesini, malu saya. Tuan Xavier berangkat kerja, Nona. Tadi katanya mau bangunin Nona nggak tega, karena semalaman begadang. Loh, dia beneran kerja, Bi. Padahal semalaman Xavier begadang juga. Iya, Nona. Tuan berangkat tadi pagi, tapi katanya tidak akan lama, hanya meeting saja. Oh, gitu ya, Bi. Makasih ya, Bi, infonya. Kalau gitu saya titip si kembar ya, Bi. Saya mau mandi dulu. Iya, Nona. Yolanda? Halo, Vin. Yolanda, lo kemana aja sih? Kok lo tega gak ngabarin gue? Lo kok tega sih ninggalin gue? Kok lo tega sih bikin gue nangis? Lo jahat, yo. Lo gak nemenin gue lahiran. Lo gak bantu jagain si kembar. Maafin gue, Vin. Maafin gue. Gue terlalu keras kepala dan jahat sama lo. Lo kenapa sih pergi, yo? Tanpa apa-apa, tanpa kabar. Tiba-tiba udah ada di bandara. Biasanya lo cerita sama gue, tapi ini malah pergi gitu aja. Iya, Vin. Sorry. Ya udah, gue maafin. Tapi lo harus pulang. Lo nggak mau lihat anak-anak lo secara langsung apa? Nggak bisa, Vin. Gue di sini udah tanda tangan buat kerja. Kalau semisal dibatalin, bakal kena penalti. Lo kerja kok jauh banget sih, yo. Di sini kan banyak tempat kerja. Lo itu pinter. Lo bisa aja ikut kerja di kantor Xavier. Dia pasti bantuin lo kok. Apalagi relasi dia banyak. Enggak, Vin. Gue nggak mau ngerepotin Kak Xavier. Cukup lo aja yang ngerepotin dia. Ih, ngeselinnya nggak hilang ya. Vin, Mana dong? Gue mau lihat si kembar. ada. Tapi mereka tidur. Bentar ya. Nah, Ih, gemes. ganteng-ganteng lagi. Halo anak-anak ibu. Kalian sehat-sehat ya? Jagain Mami Davina buat Ibu Yola. Nanti kita main bareng ya kalau Ibu Yola pulang. Lo beneran mau pulang, Yol? Gue usahain, tapi nggak janji. Ih, kok gitu? Tuh, emangnya nggak kangen ya sama Dokter Ken? Xavier, lihat ini siapa? Ada Dokter Kenzo juga. Dokter, lihat ini siapa? Lebih baik kita bicara di luar saja, takutnya si kembar bangun. Saya panggilkan Bibi dulu buat jaga si kembar. Ayo, Vin, ikut saya. Hai Davina, gue tahu lo pasti shock lihat kedatangan gue ke sini. Terlepas dari itu, gue datang ke sini benar-benar mau minta maaf sama lo dan mengatakan sesuatu. Biar saya yang bicara. Davina, kami datang ke sini ingin mengatakan sesuatu. Dan di sini yang ingin meminta maaf bukan cuma Nadine, tapi saya juga. Sebelumnya saya dan Nadine benar-benar meminta maaf atas apa yang kami lakukan terhadap kamu dan Yolanda. Maksud dokter apa bawa-bawa Yolanda?
Saya tahu hubungan kamu dan Yolanda begitu dekat, dan saat saya mengatakan ini, kamu dan Yolanda pasti akan terluka. Davina, saya dan Nadine ingin meminta restu karena kami akan menikah. Apa? Menikah? Iya, kami akan menikah. Dok, yang bener aja. Terus Yolanda? Dokter, saya bener-bener gak paham apa yang dokter pikirkan. Yolanda sangat mencintai dokter. Dia bahkan bicara tentang menikah, membangun keluarga, anak-anak, dan masa depan bersama dokter. Dan wanita ini, kenapa harus dia? Kenapa harus dia, dokter? Dokter jelas-jelas tahu sejahat apa wanita ini. Dia bahkan hampir mencelakai kami. Dok, please, katakan ini cuma bohong. Katakan ini cuma salah paham. Gimana perasaan Yolanda, dokter, kalau dia tahu orang yang dicintainya malah menikah dengan wanita lain? Dok, saya nggak percaya dokter ngelakuin ini. Davina, sepertinya Davina butuh waktu. Saya akan bicara dengannya. Kalian tunggu saja di sini. Baiklah. Ken, gue udah bilang, Davina pasti nggak akan maafin gue, apalagi nerima gue. Gue udah jahat sama dia, Ken. Kamu tenang ya. Saya yakin Xavier bisa menjelaskan semuanya. Kita tunggu saja. Kalau Davina sudah membaik, kita temui lagi. Tapi kalau Davina masih marah, kita temui lain hari. Sampai dia benar-benar memaafkan kita dan merestui hubungan kita. Yolanda, apa ini alasan lo pergi? Apa lo udah tahu kalau dokter Kenzo akan menikah? Yo, maafin gue. Bahkan di saat lo menderita, gue gak ada di samping lo. Davina, Dari kapan? Dari kapan lo tahu, Xavier? Lo nyembunyiin ini dari gue kan? Gak mungkin dokter Kenzo dan wanita itu berencana menikah secara mendadak. Lo pasti tahu sesuatu kan? Lo pasti tahu kalau ini alasan Yolanda pergi kan? Kenapa, Xavier? Kenapa gak ada yang ngasih tahu ke gue? Kenapa kalian jahat sama gue? Kenapa dokter Kenzo malah memilih wanita itu daripada Yolanda? karena Nadine hamil. Apa? Hamil? Iya, dia hamil. Maaf, Pin. Saya bukan jahat. Namun waktu itu saya dan Kenzo benar-benar kebingungan. Waktu itu Kenzo belum yakin kalau Nadine hamil. Tapi kemarin, Nadine melakukan tes pack dan hasilnya garis 2. Dia sudah telat 10 hari. Lalu itu anak siapa? Jangan bilang itu anak dokter Kenzo. Iya, itu anak dokter Kenzo. Apa? Kenapa bisa wanita itu hamil anak dokter Kenzo? Gue yakin kalau dokter Kenzo adalah orang yang baik. Tapi... Kenzo lebih dari baik, Vin. Namun yang kejam adalah takdirnya. Dia telah dijebak. Apa kamu ingat waktu Yolanda masuk rumah sakit dan dokter Kenzo ada pasien di luar? Tuan Xavier, pembayaran sudah kami terima. Besok Nona Yolanda bisa pulang dengan aman. Suster, pastikan Yolanda tidak sendirian. Tolong temani dia sampai dokter Kenzo kembali ke rumah sakit. Baik, Tuan. Xavier, mending kita aja yang nemenin Yolanda sampai dokter Kenzo datang. Kasian Yolanda kalau harus sendirian. Gak usah, Yolanda pasti baik-baik aja. Barusan kamu denger kan saya menyuruh perawat menemaninya. Nanti saya telepon Kenzo buat mastiin dia segera datang. Lagian kamu sedang hamil. Dan benar kata Yolanda, tidak baik kalau kamu kelamaan di luar. Ya udah deh, tapi bener ya pastiin dokter Kenzo datang. Iya, ya udah sekarang kita pulang ya. Kamu tidur ya, Vin. Besok pagi saya buatkan kamu batagor. Lo serius mau bikinin gue batagor? Iya, saya pengen bikin resep batagor yang banyak proteinnya, biar batagornya sedikit lebih sehat. Ih, daman banget sih lo, pintar dalam segala hal. Harus dong, saya ini calon papi dari 3 anak loh. Saya nggak mau kalau anak-anak melihat saya hanya seorang ayah saja. Tapi, saya ingin mereka menganggap saya sebagai ayah, teman, sahabat, bahkan ibu mereka. Loh, kok ibu? Ibunya kan gue. Ibu mereka tetap kamu. Saya cuma ingin jadi ayah yang hadir dalam banyak bentuk. Bukan cuma sosok yang pulang malam dan pergi pagi. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut lo, kenapa sih semuanya gue percaya gitu aja? Rasanya nenangin, bikin nyaman. Xavier,
Makasih ya, lo udah sebaik ini sama gue. Gue beruntung ketemu lo. Ya udah, kamu tidur ya. Ini sudah malam. Jangan banyak pikiran. Yolanda akan baik-baik saja. Iya, jangan lupa telepon dokter Kenzo ya. Baik, Tuan Putri. Berdetak lagi Sweet dream. hadirmu. Dari tadi nelpon gak direspon. Biasanya gak kayak gini. Lo di mana sih, Ken? Nah, nelpon juga. Ken, lo kemana aja sih? Dari tadi gue nelpon gak diangkat. Xavier. Ken, lo kenapa? Lo nangis? Gue harus gimana, Xavier? Gimana apanya? Lo di mana sekarang? Rumah. Gue ke situ. Astaga, Ken. Ken, are you okay? Xavier, gue harus apa? Gue bingung sama keadaan gue. Tenang, Ken, cerita pelan-pelan. Lo kenapa? Gue gak pernah lihat lo mabuk kayak gini. Sebanyak apapun beban lo, gue gak pernah lihat lo kayak gini. Sebelumnya gue mau minta maaf sama lo, Xavier. Gue udah ngehianatin lo. Maksud lo, ngehianatin apa? Gue melakukan hubungan suami istri sama Nadine. Apa? Maafin gue, Xavier. Maafin gue. Ceritain yang bener, Ken. Biar gue tahu kenapa lo bisa ngelakuin itu sama dia. Bukannya dia di penjara. Dia udah keluar. Dan pasien tadi yang gue temuin itu adalah dia. Nadine? Silakan masuk. Saya datang untuk memeriksa pasien. Sepertinya saya salah alamat. Lo nggak salah, gue pasien itu. Tapi saya lihat kamu baik-baik saja. Kalau gue beneran baik-baik aja, ngapain gue panggil lo? Baiklah, apa yang kamu rasakan? Masuk dulu lah, masa iya periksa pasien di luar rumah gini? Lo nggak lihat bentar lagi hujan? Minumlah, tenang, gue nggak kasih racun kok. Terima kasih. Tegang amat, gue nggak gigit kali. Saya tidak punya banyak waktu. Silahkan berbaring. Saya akan periksa sebentar. Kalau saya tekan dan terasa nyeri, bilang. Au, yang itu agak sakit. Dari pemeriksaan sementara, tidak ada yang serius. Kemungkinan keluhan lambung. Saya akan resepkan obat, diminum setelah makan. Kalau masih sakit, Coba jangan telat makan, kurangi kopi dan makanan pedas. Kalau keluhan tidak berkurang atau makin sering, sebaiknya kontrol lagi. berarti gue nggak apa-apa kan? Untuk sekarang tidak ada tanda serius, tapi pola makan kamu harus dijaga. Oke lah. Sorry. Ah, tidak apa-apa. Boleh saya ikut ke kamar mandi? Boleh, kamar mandinya di sana. Nadine, sepertinya di kamar mandi tercium gas. Iya kah? Jangan masuk dulu, berbahaya. Panggil teknisi. Saya curiga water heaternya bermasalah. Dari tadi ini orang kok bahasanya baku banget sih? Dia bukan seperti Kenzo yang gue kenal. Ken, lo kesambet apa deh jadi beda gini? Lo kenapa? Sepertinya saya terlalu banyak menghirup gasnya. Boleh saya ikut duduk sebentar? Bagus. Boleh, gue ambilin minum ya. Apa tidak merepotkan? Santai, bentar ya. Ini semua gara-gara lo, dan lo harus tanggung jawab. Ini Ken, Terima kasih. lo ternyata selemah itu Ken. Gue nggak mau minta maaf. Gara-gara lo, gue hancur. Gimana? Enak kan? Maksud kamu? Apa yang sudah kita lakukan? Seneng-seneng lah, ngapain lagi? Ini salah, Nadine. Alah, nggak usah munafik. Lo menikmati kok. Apa yang kamu katakan? Bagaimana saya Sudah ingat? Lo
lo menikmatinya, Ken. Apa tujuan kamu, Nadine? Meskipun saya menikmati, tapi saya tidak sadar dengan apa yang saya perbuat. Lo tanya tujuan. Simple, gue mau. Lo menderita seperti gue. Maksudmu? Jangan sok polos, jangan sok bego, Ken. Gue menderita karena lo. Gue di penjara, sementara lo bebas. Keluarga gue buang gue, hidup gue hancur, gue jatuh miskin. Semua itu karena siapa? Karena lo. Lo yang ngaduin semua perbuatan gue ke si Xavier, kan? Lo yang bikin semuanya terbongkar. Martabat gue, harga diri gue, popularitas gue, semuanya hancur gara-gara lo. Lo bikin gue gila, Ken. Dan sekarang gue lakuin ini karena gue mau lo hancur bareng gue. Lihat ke ujung sana, gue simpan kamera, semua udah gue rekam, dan videonya udah gue simpan dengan aman. Kalau lo mau ngecek, silakan, tapi jangan pernah berharap bisa menghapus apapun, karena kali ini giliran lo. Nadine, dengarkan saya baik-baik. Kamu sudah salah paham. Saya bukan Kenzo yang kamu pikirkan. Kenzo yang kamu maksud adalah Kenzio. Maksud lo? Kami kembar, Nadine, dan yang selama ini berhubungan dengan kamu adalah Kenzio, bukan saya. Kenzio sudah merampas identitas saya. Kenzio menyamar menjadi saya. Awalnya saya juga tidak tahu kalau kami kembar, tapi setelah kami bertemu, itulah faktanya. Lo berharap gue percaya? Gue nggak setolol itu. Saya tidak bohong, saya punya buktinya. Saya izin mengambil handphone, dan sebaiknya kita berbicara setelah kamu memakai pakaian. Saya akan tunggu kamu di luar. Ini buktinya. Saya selalu membawa foto ini kemanapun, karena saya sudah yakin akan ada kejadian seperti ini. Tapi yang saya tidak percaya, kamu bisa melakukan sejauh ini. Katakan ini bohong. Katakan ini cuman karangan lo. Saya berani bersumpah, yang saya katakan semuanya benar. Kalau omongan lo bener, panggil kembaran lo kesini sekarang juga. Saya tidak bisa. Jelaslah lo gak akan bisa, karena lo bohong. Udahlah, Ken. Gue tahu lo selicik apa. Jangan pernah lo berpikir gue sebodoh dulu. Saya tidak bisa membawanya karena Kenzio sudah meninggal. Apa? Kenzio bunuh diri. Dia menembak kepalanya sendiri saat berargumen dengan Xavier. Kalau kamu masih tidak percaya, silahkan datang ke kantor polisi. Di sana akan menunjukkan semua kebenarannya. Terlepas dari semua ini, saya telah membuat kesalahan, dan saya tidak akan lepas tangan begitu saja. Kita tunggu selama 1 bulan. Jika kamu benar-benar hamil, saya akan menikahi kamu.